Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 12 yang berbahagia, kembali pada pelajaran daring pendidikan agama Islam. Materi kita saat ini sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Adapun kompetisi dasar yang akan kita sampaikan pada pertemuan ini menganalisis dan mengevaluasi sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tujuannya yang pertama, nanti siswa dapat menyebutkan teori-teori masuknya Islam ke Indonesia. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menyebabkan Islam bisa cepat tersebar ke pelosok Indonesia. Kemudian yang ketiga, strategi dakwah para penyampai Islam ke Indonesia. Kemudian yang keempat, perkembangan Islam di Indonesia itu sendiri. Kemudian yang kelima, pembaharuan Islam di Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, yang pertama, teori masuknya Islam ke Indonesia. Bahwa para pakar sejarah menyatakan ada 3 teori tentang masuknya Islam ke Indonesia. Yang pertama, teori Gujarat. Yang kedua, teori Mekah. Dan yang ketiga, teori Persia. Teori Gujarat adalah Islam masuk ke Indonesia melalui para pedagang Gujarat dari India. Masuk ke Indonesia, di sana dijelaskan bahwa teori Gujarat ini menentukan masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-13. Sementara teori Mekah menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia dibawa langsung oleh para pedagang dan mubalik dari Mekah pada abad ke-7 seiring dengan perkembangan Islam saat itu di sana. Kemudian teori Persia ini menggabungkan dari keduanya, menyatakan bahwa Islam masuk ke Indonesia melalui dari Persia, kemudian singgah dulu ke Gujarat di India, kemudian baru masuk ke Indonesia. Ini menyatakan teori Persia Islam masuk ke Indonesia pada abad ke-13. Kemudian yang kedua, hal-hal yang menyebabkan Islam cepat tersebar ke pelosok Indonesia. Yang pertama adalah dorongan kewajiban dakwah. Jadi para mubalik, para pedagang saat itu memiliki misi berdakwah ke berbagai macam penjuru dunia termasuk ke Indonesia. Kemudian yang kedua, kesungguhan hati, keuletan, keikhlasan, dan tanpa adanya paksaan para mubalik dan para pedagang di dalam menyebarkan agama Islam ke Indonesia. Tentu saja dengan cara hikmah, santun, tanpa adanya kekerasan. Kemudian yang ketiga yang menyebabkan Islam cepat tersebar ke pelosok Indonesia adalah persyaratan untuk masuk sebagai Muslim atau persyaratan menjadi orang Islam sangat mudah sekali, berbeda dengan persyaratan-persyaratan agama-agama zaman dulu yang sangat ribet. Islam hanya mensyaratkan kalau bisa mau mengucapkan 2 kalimat syahadat, berarti orang tersebut atau masyarakat tersebut sudah memeluk agama Islam. Kemudian yang keempat, ajaran persamaan hak, di mana agama-agama sebelum Islam menganut kasta, tingkatan-tingkatan strata sosial di dalam agama tersebut. Kita ingat di agama Hindu Buddha itu ada kasta-kasta, termasuk ada kasta Brahmana, ada kasta Ksatria, kasta Sudra, kasta Parya, yang membedakan strata status sosial masyarakat. Islam tidak mengenal itu. Semuanya sama, yang membedakan adalah tingkat ketakwaannya. Kemudian yang kelima, peran para raja-raja di dalam berdakwah. Setelah banyak masyarakat atau penduduk pribumi masuk Islam, kemudian menyentuh kepada raja. Ketika raja memeluk agama Islam, disitulah semakin cepat Islam berkembang karena raja-raja memiliki kekuatan. Tentu saja dari penyebab masuknya Islam itu didukung dengan strategi dakwahnya. Yang pertama dengan perdagangan, yang kedua dengan perkawinan, yang ketiga dengan pendidikan, yang keempat kesenian, dan yang kelima dengan cara tasawuf.
Ada para pedagang, tentu ada para penyebar Islam, caranya dengan membuka warung-warung, membuat dagang sambil menyisipkan agama Islam. Kemudian setelah itu dengan cara perkawinan, setelah berada di penduduk setempat simpati kepada Islam, akhirnya para pedagang, para pebalik itu kawin atau menikah dan akhirnya membentuk suatu keluarga muslim. Kemudian dengan cara pendidikan, mendirikan madrasah, mendirikan pondok pesantren, termasuk dengan kesenian, menggabungkan kesenian yang sudah ada, diberi warna dengan kesenian-kesenian Islam, termasuk dengan strategi tasawuf, artinya dengan strategi memberikan keteladanan kehidupan yang sederhana. Itulah yang menjadikan Islam menjadi cepat berkembang ke seluruh pelosok Indonesia. Anak-anakku yang berbahagia, lalu bagaimana perkembangan Islam ke Indonesia itu sendiri? Yang pertama, Islam masuk melalui daratan Sumatera. Karena pintu masuk dari para pedagang baik dari Mekah maupun dari Gujarat maupun dari Persia itu singgah dulu ke Sumatera, yaitu di daerah Perlak maupun Pasai. Kemudian di situ kerajaan Islam yang pertama adalah kerajaan Pasai. Ini dicatat pada tahun 1299. Ini berada di timur Aceh atau Aceh sebelah utara. Rajanya yang pertama adalah Marah Lusli yang bergelar Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian dari Sumatera langsung nanti merembet menyebar ke Tanah Jawa. Di Tanah Jawa ini dinyatakan oleh para pakar masuk ke Tanah Jawa itu puncak perkembangannya itu pada abad ke-11 Masehi. Para mubalik, para pedagang Arab masuk ke pesisir, dimulai dari pesisir Jawa Timur dipimpin oleh Maulana Malik Ibrahim. Kemudian Maulana Malik Ibrahim menyebarkan agama Islam. Mereka hidup menetap di daerah Gresik dan berdakwah ke seluruh pulau Jawa dan pada akhirnya masuk ke daerah Jawa Tengah. Pusat penyiaran agama Islam di Jawa Tengah adalah di Demak dengan dikomandani oleh 9 wali atau yang kita kenal Wali Songo. Wali Songo kita kenal, anak-anakku harus paham, Wali Songo harus mengerti. Yang pertama Maulana Malik Ibrahim, ini berasal dari Maghribi, ini tinggal di Gresik, Jawa Timur. Kemudian ada Sunan Ngampel, nama kecilnya Raden Rahmat, ini menetap di daerah Ngampel, Surabaya. Kemudian Sunan Giri, nama aslinya Raden Paku, berada menetap di daerah Giri, Gresik. Kemudian ada Sunan Bonang, nama kecilnya Makdum Ibrahim, berada di daerah Bonang dekat Tuban. Kemudian yang kelima ada Sunan Derajat, nama kecilnya Raden Malik Munih, ini menetap berdakwah di daerah Gresik, Tuban. Kemudian Sunan Kalijogo, nama aslinya Raden Sahid, berdakwah di daerah Kadilangu, Demak. Kemudian Sunan Gunung Jati yang kita kenal dengan nama Syarif Hidayatullah, ini berdakwah dan menetap di daerah Cirebon, Jawa Barat. Kemudian Sunan Kudus di daerah Kudus dan Sunan Muria yang terakhir 9 berada dan menetap di daerah Gunung Muria, Kudus. Anak-anakku yang berbahagia, para wali songo ini berdakwah dengan metode-metodenya sendiri. Ada yang metodenya membuka dagang, ada metodenya yang membuat ukiran-ukiran atau kesenian-kesenian, termasuk dengan metode gamelan yang dipelopori oleh Sunan Bonang. Kemudian Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam dengan memadukan wayang kulit sebagai medianya untuk berdakwah. Anak-anakku yang berbahagia, yang terakhir, bagaimana pembaruan Islam di Indonesia? Yang pertama, pembaruan Islam di Indonesia itu ada sekolah Tawalib. Kemudian yang kedua ada Serikat Dagang Islam yang dipimpin oleh Hos Cokro Aminorto, ini berdiri tahun 1912. Kemudian dari Serikat Dagang Islam ini berubah menjadi Partai Serikat Islam atau PSI, membentuk gerakan Pan-Islamisme yang dipimpin oleh Haji Agus Salim. Kemudian yang ketiga ada Gerakan Muhammadiyah
yang dipimpin oleh Kiai Haji Ahmad Dahlan, berdiri pada tahun 1912. Muhammadiyah pada saat itu mencapai kemajuannya dengan membentuk sekolah sebanyak 1.774, kemudian 31 perpustakaan, 834 masjid, rumah sakit, dan pantai asuhan. Kemudian yang keempat ada pergerakan Nahdlatul Ulama yang berdiri pada tanggal 31 Januari 1926 yang dipelopori atau didirikan oleh Kiai Hasyim Asy'ari dan Kiai Haji Wahab Hasbullah. NU pernah mempopulerkan pernyataan politiknya saat itu. Yang pertama menolak kerja rodi, kemudian yang kedua menolak ordonansi atau tentang perkawinan yang tercatat, kemudian yang ketiga menolak milisi atau wajib militer. Kemudian NU sendiri melakukan usaha-usaha dengan keberhasilannya. Yang pertama mendirikan madrasah, MI, MTS, aliyah, dan perguruan tinggi. Dan ketiga mendirikan pondok pesantren yang pertama di Tebu Ireng, Jombang pada tahun 1899. Yang ketiga, NU mengurusi anak-anak yatim, fakir miskin. Dan yang keempat, NU membentuk MUI atau Majelis Ulama Indonesia, di mana Majelis Ulama Indonesia ini tempat atau medianya memberikan fatwa-fatwa tentang agama. Kemudian yang kedua memperkuat ukhuwah, dan yang ketiga mengembangkan menghubungkan antara ulama dan umaro. Anak-anakku yang berbahagia, demikian sekilas terkait tentang sejarah perkembangan Islam di Indonesia. Tentu saja masih banyak kekurangannya, nanti bisa didalami melalui modul yang bisa kalian buka di materi daring. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.